Kita akan ulas selengkapnya bersama dengan Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak Saribu Siahaan. Halo Bapak, ini benar panggilannya Pak Jus, Pak? Benar, Bu. Benar ya? Karena namanya Saribu Asian, jadi orang lebih kenal saya Pak Jus. Pak Jus. Easy to say, easy to remember. Gitu. Oke, easy to say, easy to remember. Hokinya ada di situ juga ya Pak Jus. Oke, kita ngobrol nih Pak Jus ya soal potensi investasi di Indonesia. Ada data yang menunjukkan bahwa realisasi investasi Indonesia di kuartal 3 2025 ini mencapai sekitar 1.434,3 triliun ya, atau 75% dari target tahunan, benar ya Pak ya? Menurut Pak Jus nih ya, faktor utama sebenarnya yang kemudian menjadi daya tarik dan kenapa investor kemudian benar-benar melirik Indonesia, bukan hanya melirik tapi benar-benar memilih Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa keberadaan Indonesia itu kan sumber daya alamnya cukup baik ya, berlimpah, dan kita sebagai penduduk yang terbesar di Asia Tenggara ini merupakan daya tarik tersendiri buat investor. Tambah lagi middle income kita berkembang, domestic market kita bagus, sehingga banyak investor Asia Tenggara ini khususnya melirik. Tambah lagi stabilitas yang negara ciptakan saat ini kita sangat baik lah. Karena kita tahu bahwa kunci utama orang mau berinvestasi ke suatu daerah itu kan adalah stabilitasnya. Jadi kami percaya dengan kondisi seperti ini Indonesia tetap menjadi ibaratnya menjadi gadis cantik, sebanyak orang yang melirik, dan tinggal kita memanage bagaimana regulasi kita meyakinkan kepada investor supaya dia pilihlah Indonesia sebagai tujuan investasinya. Saya pikir ini, dan target tadi 75% sekarang tercapai, dan nanti akhir Januari ini Pak Menteri akan menginformasikan kepada publikasi terkait dengan realisasi investasi, dan kami percaya target itu tercapai. 100% jadinya ya, sesuai di 1.900-an itu tercapai ya? Kita percaya itu tercapai, karena udah bisa kita lihat bahwa antusiasnya dari investor melihat potensi yang ada itu sangat luar biasa. Daya dorongnya apa sih kalau dilihat dari Indonesia tadi seperti gadis cantik kan harus selalu ada faktor X-nya gitu ya, selain kita memang negara yang besar, sumber source kita banyak gitu ya. Apa sebenarnya daya dorongnya? Salah satu regulasi yang selain Omnibus Law yang sudah banyak orang tahu bahwa itu memudahkan berusaha, ada satu lagi regulasi yang menurut saya itu sangat baik untuk kepastian investor, yaitu namanya regulasi fiktif positif. Oke. Jadi artinya investor itu ketika dia mau mendapatkan izin atau request masalah izin, sepanjang persyaratan yang dipenuhi, SOP-nya berapa lama sudah dipenuhi, itu izinnya bisa keluar. Jadi nggak perlu lagi berpikir terlalu lama terkait hambatan-hambatan perizinan. Dan ini kita selalu sampaikan kepada investor-investor supaya investor itu punya kepastian dalam mendapatkan izin berinvestasi di Indonesia. Oke, itu yang faktor utamanya sebenarnya untuk bisa membuka investasi di Indonesia itu harus mudah dulu gitu ya. Regulasi harus mudah juga begitu ya. Kemudian kita mengarahkan kepada lokasi-lokasi, kita tahu persoalan perizinan dan persoalan lahan itu kan menjadi perhatian penting buat investor. Nah, lahan-lahan yang seperti kawasan industri yang sudah benar-benar di setting oleh pemerintah agar investor punya kepastian juga menjadi salah satu kendala atau salah satu daya tarik untuk memilih kawasan industri yang pasti dalam membeli bisnisnya gitu, Bu. Oke, baik. Pak Jus, kita ke data lagi ya, di mana bahwa BKPM juga melaporkan investasi di Q3 2025 kan 491,4 triliun rupiah. Pertumbuhannya kalau di year on year berarti sekitar 13,9% ya, dan dominasinya investasi domestik ternyata 55,9% dan foreign direct investment-nya di 43,1%. Kalau kita lihat dari kontribusi yang cukup signifikan nih, seberapa signifikan sebenarnya ya ini terhadap persepsi investor asing khususnya di wilayah Asia Tenggara dan juga Pasifik nih, Pak Jus. Jadi kita tahu bahwa potensi domestic market, pengusaha lokal UMKM ini kan sangat menopang dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi pemerintah itu dan Kementerian Investasi itu selalu menyampaikan kepada calon-calon investor, kalau Anda mau cepat berkembang berinvestasi di Indonesia itu berkolaborasi dengan pengusaha lokal itu sebagai kunci untuk membuat investasinya selalu cepat berkembang. Saya selalu bilang gitu, if you collaborate with local company, not only make your business growing faster, but also to protect your business. Jadi itu merupakan daya tarik yang selalu kita sampaikan supaya dia berkolaborasi. Karena kita punya kepentingan juga ketika bisa asing itu berkembang, kita mau pengusaha lokal kita berkembang juga dong. Jadi win-win lah. Jadi
model-model seperti ini yang terus kita sampaikan. Lokasi boleh berbeda, Sabang sampai Merauke, tapi Indonesia. Konsep-konsep seperti ini yang terus kita sampaikan supaya investor itu nggak ragu lah. Nah, yang existing company kita bantu. Apa masalahnya? Ketika dia mau perluasan kah, atau memilih lokasi baru kah, atau mau mencari bahan baku, itu kita selalu kawal agar dia tetap terus berkembang. Karena kita percaya ketika usahanya itu yang pertama berkembang, dia akan ajak temannya. Nah, model seperti ini, Bu, langsung selalu kita sampaikan kepada calon-calon investor dimanapun dia berada. Nah, kalau kita coba lihat korelasi data mungkin dari realisasi investasi, misal di CAC gitu ya, di kawasan ekonomi khusus nih, di kuartal 3 juga ternyata mencapai 18,83 miliar US dollar. Berarti kan pencapaian ini artinya apa gitu ya kalau kita masukkan ke dalam konteks daya tarik. Nah, daya tarik kawasan industri. Kalau tadi kan dibilang kawasan, lahan, dan lain sebagainya. Kita comparison sama negara-negara tetangga. Ternyata realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus atau industrial sini besar juga gitu expected-nya. Ini seperti apa nih Pak Jus? Kalau di CAC itu kan ketika dia misalnya kawasan ekonomi khusus, ketika ada investasi yang masuk ke sana itu kan regulasinya beda, Bu. Jadi dia langsung ke sana, tidak lagi terkendala dengan aturan-aturan yang ya sifatnya normatif, itu beda lah. Perlakuannya khusus dan lokasinya sudah khusus dan dia bawa teknologi juga langsung bisa ke sana, sehingga itu kan mempercepat dia datang untuk mengembangkan bisnisnya. Sebenarnya itu salah satu case itu. Kemudian lagi ketika dia mau impor bahan baku juga lebih ada kemudahan terhadap itu, Bu. Kalau daya tarik kita dibandingkan negara-negara tetangga yang punya kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus juga gitu. Indonesia unggulnya di mana, di sisi apa nih Pak? Selain tadi sudah dimention juga soal regulasi, dimention juga soal kemudahan pembebasan lahan gitu kan. Pasti ada industri kan pasti skalanya jauh lebih besar gitu. Seperti apa nih Pak? Sumber daya alam kita yang berlimpah ini yang menjadi salah satu daya tarik dan domestic market kita. Dan dari sisi katakanlah dia mengimpor teknologi dari itu dan kita berikan fasilitas terhadap perusahaan itu agar dia cepat datanglah ke mengembangkan bisnisnya di kawasan kayak gitu.